Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Nurlaila dengan NPM 2040704038. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan psikologis pada kehamilan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih penyebabnya gangguan psikologis. Jadi, gangguan psikologis muncul karena adanya stres, perasaan cemas dan bingung yang dirasakan oleh ibu hamil dan yang akan melahirkan. Oleh karena itu, sangat perlu bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan mentalnya selama hamil hingga setelah melahirkan. Sebab, jika dibiarkan, bisa mengganggu fisik, mental, dan kedekatan antara ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Nah, apa saja gangguan psikologis selama kehamilan yang dirasakan bunda saat sedang hamil? Yang pertama, ada mood swing. Apakah itu murung atau mudah marah? Kehamilan bisa membuat emosi bak roller coaster. Kehamilan adalah titik transisi dalam kehidupan wanita dan selama transisi emosi bisa naik turun. Tidak diketahui dengan jelas mengapa suasana hati tersebut naik turun. Sejumlah perubahan yang terjadi pada tubuh semua terkait dengan emosinya, dan salah satu alasan utama mungkin karena membanjirnya hormon. Yang kedua, takut dan cemas. Ketakutan adalah emosi umum selama kehamilan. Misalnya, pada trimester pertama, mungkin takut mengalami keguguran atau melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi kesehatan bayinya. Di trimester kedua, mungkin mulai mempertanyakan apakah dia akan menjadi ibu yang baik dan takut dengan tanggung jawab besar merawat bayi yang baru lahir. Pada akhir kehamilan, mungkin akan takut kesakitan selama persalinan atau khawatir ada sesuatu yang salah selama persalinan. Hal itu dapat memicu pemikiran menakutkan. Memiliki rasa takut merupakan hal normal. Seringkali rasa takut dan cemas bisa berjalan beriringan. Ketakutan dan ketidakpastian yang sering terjadi saat kehamilan bisa saja menyebabkan pikiran cemas. Cemas adalah hal yang normal. Dia menjelaskan bahwa pada tingkat biologis, sistem kecemasan dan ketakutan di otak meningkat selama kehamilan. Jika seorang wanita pernah mengalami kecemasan di masa lalu, dia lebih beresiko mengalaminya selama kehamilannya karena meningkatnya stres yang mungkin dia alami. Yang ketiga, ada depresi. Depresi adalah gangguan paling umum yang berhubungan dengan kehamilan. Gejalanya seperti adanya perubahan jam tidur, nafsu makan berkurang, panik, hingga obsesi kompulsif. Faktor-faktor risiko yang paling jelas diidentifikasi tersebut termasuk riwayat depresi sebelumnya, kurangnya dukungan sosial, stres terkait pengalaman negatif, dan dengan adanya yang tidak menyenangi sang ibu tengah hamil. Yang keempat, panik. Gangguan panik selama kehamilan terjadi bervariasi dan tidak jelas. Selain itu, sekelompok wanita mungkin mengalami gangguan panik saat pertama kali hamil. Wanita mengalami serangan panik harus di-screening untuk mendeteksi seberapa kekacauan tiroidnya yang terjadi. Kemungkinan efek kecemasan dan panik pada kehamilan adalah ketidaktahuan menangani kehamilan itu sendiri. Yang kelima, ada obsesif dan kompulsif. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD ditandai dengan pikiran yang terjadi secara berulang dan tidak dapat dikendalikan atau obsesi. Menanggapi pemikiran ini, dilaporkan bahwa wanita memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk mengalaminya selama kehamilan dan postpartum. Dalam satu penelitian terhadap wanita menunjukkan sebesar 39% dari peserta mengalami OCD saat mulai masa kehamilan. Perawatan untuk pasien OCD pada kehamilan sama dengan orang dewasa lainnya yang tidak hamil, yakni dengan terapi, perilaku kognitif, dan farmakoterapi. Bagi ibu yang mengalami OCD parah, maka dia tidak hanya membutuhkan terapi, namun diharuskan menjalani perawatan lainnya. Yang keenam, ada gangguan selera makan.
Prevalensi atau populasi yang mengalami gangguan makan bagi ibu hamil di Indonesia terdapat sekitar 4,9%. Sementara itu, penelitian menyatakan bahwa tingkat keparahan gejala akan menurun selama kehamilan tersebut. Yang ketujuh ada psikosis. Ibu hamil dan pasca persalinan diketahui memang banyak mengalami masalah ini. Gangguan ditandai dengan terjadinya halusinasi, paranoid, delusi, sulit konsentrasi, hingga mengalami kesulitan tidur. Yang kedelapan ada bipolar. Ini merupakan gangguan yang terjadi pada satu periode khusus, dalam arti kambuhan. Meski sebagian besar terjadi saat ibu hamil telah melahirkan, namun juga bisa terjadi selama masa kehamilan. Pada wanita yang memiliki riwayat bipolar sebelum kehamilan, perlu untuk dinilai seberapa tingkat keparahannya, karena pengawasan tersebut sangat penting bagi kondisi kejiwaan dan perilaku ibu hamil. Selanjutnya yang terakhir ada skizofrenia. Ini adalah gangguan yang dapat naik turun selama masa kehamilan, sehingga sangat dibutuhkan pengawasan serta penanganan tepat dari dokter. Tidak hanya itu, gangguan ini juga dapat berdampak pada kesehatan ibu maupun janin. Jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat, maka bisa memicu kelahiran prematur, berat badan kurang, hingga kematian ibu dan bayi. Baik, itulah tadi video singkat dari saya mengenai gangguan psikologis pada kehamilan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.